Makhluk-makhluk ini memang ngikutin Mas Udin diciptakan atau justru malah kiriman orang lain, Bang? Diciptakan. Dia yang bikin. Sebenarnya saya ngelihat dia yang bikin sendiri. Ayahnya sampai sekarang belum tenang karena dia belum sukses dan dia masih ngelakuin ritual-ritual untuk judi. Tinggalin judi deh. Beneran, saya kasih tahu kamu bener-bener di sini. Kalau kamu udah sampai sini, kalau kamu nggak nurut, aku lepas tangan. Tapi kalau kamu nurut sama saya, lepasin semua ritual, barang itu, ini, itu, nggak masuk ke kamu. Terus apa yang harus saya lakukan? Kamu bener-bener gini, buang semua barang-barang yang berhubungan dengan power untuk judi. Gitu ya. Tapi kalau memang ada barang-barang yang positif, kenapa nggak disimpan? Yang tidak berhubungan dengan judi atau judi, itu kan kadang kita ada kenang-kenangan dari orang lain. Jangan, jadi sebenarnya jangan sampai kenang-kenangan. Saat ini pun angan-angan saya yang hinaan tadi dari mertua saya lakukan karena itu. Saya mohon mantan mertua saya, kenapa saya melakukan ritual seperti itu semua? Bahkan Kamu yang sabar ya. saya pengen solusi apa yang terbaik. Yang saya lakukan itu benar apa enggak? Tapi batin saya tetap optimis itu tadi. Ngakuin ritual-ritual bahwa saya bakal kaya, bakal bisa. Tapi Mas nol Udin, semua. mungkin karena begitu sering dihina sampai akhirnya Mas Udin kehilangan kesempatan untuk bisa membuktikan diri ke ayahnya Mas Udin sendiri. Betul. Mungkin malam ini kalau ada ayahnya Mas Udin di sini, di ruangan ini, di dekat kita, apa yang Mas Udin ingin sampaikan? Saya banyak dosa. Saya melanggar aturan bapak saya. Bahkan sampai saya saat ini pun nggak akur sama keluarga. Cuma timbul dendam, dendam. Saya melakukan ritual itu buat buktiin bahwa saya memang jauh dari mereka itu. Saya bisa yang diandelin bapak saya. Sampai saya berjanji saya belum sukses tuh nggak mau tinggal di kampung halaman saya. Saya nggak bisa lepas dari itu. Makanya sampai banyak orang selalu merayu saya judi, habis judi. Karena yang satu-satunya yang saya bisa, peluang terbesar yaitu. Terus mencari ritual lain selain dari judi juga saya masih mencari. Kalau saya rasa Mas Udin
nggak satu-satunya yang Mas Udin bisa. Tapi mungkin Roy bisa memberikan solusi buat Mas Udin. Mas Udin, nggak ada kata terlambat untuk berbuat baik dan kembali ke permulaan awal. Segala penyesalan sudahlah menjadi penyesalan. Tetapi hidup baru masih menunggu di depan. Masih banyak kisah-kisah yang akan kamu tulis di buku kehidupan kamu. Segala sesuatu yang buruk di buku catatan kehidupan kamu, lupakan dan berusaha tebus. Dan jangan terlalu obsesi dengan kekayaan instan. Jadi itu ada setannya. Jadi kalau udah main sekali nih, nambah, nagih, tiba-tiba langsung ambles. Pertamanya emang menang, tiba-tiba di sana drop karena kayak drop, terus coba lagi. Di tempat judi itu banyak hantunya loh, gitu. Dikasih trap dulu, tek, udah gitu semuanya habis. Itu dia. Kekayaan instan. Kalau nggak pakai usaha ya gitu habisnya instan juga kali. Betul, ya. uang jin dimakan setan. Saya rasa kamu benar-benar bikin satu saya ngerasa ada bau makanan juga di sini. Kamu berkecimpung dengan dunia makanan tidak? Betul. Bisa masak? Bisa. Tuh, saya tuh mencium bau makanan loh di sini. Kenapa kamu nggak jualan makanan kemudian masukin pada ojek online, kemudian banyak pesanan? Why not? Daripada yang gambling. Saya tuh cium bau makanan kenceng banget loh. Saya 8 tahun, hampir 8 tahun saya memang sebagai manajer restoran. Terakhir di Papua tadi 2013, tutup 2017 bulan Maret pas saya nikah, tutup bangkrut. Dari situ saya mulai trauma. Gunjang ganjing hidup saya itu biasa pegang duit banyak dengan posisi saya yang nyaman. Dari situ saya mulai seperti itu, ritual-ritual saya biar banyak duit instan lagi. Sebab perjuangan saya di restoran itu memang luar biasa dari istri pertama. Iya, saya mencium bau restoran dan makanan. Kalau bisa memulai dari nol, 1000 langkah kaki itu akan sampai pada tempatnya, tapi dimulai dengan 1 langkah kaki. Iya. Percaya deh, Mas Udin, tinggalin semua ini. Pasti bisa Mas Udin. Mas Udin tuh Pasti hatinya bisa. baik loh. Iya. Sebenarnya hatinya baik. Ada yang mau disampaikan atau pesan buat Mas Udin? Iya, aku menangkap Mas Udin ini berhati baik benar seperti yang Roy bilang. Lembut. Itu bukti bahwa dia ketika dilukai oleh orang, dia jadi sangat penendam. Karena itu membuktikan dia justru sebelumnya itu sangat mencintai orang tersebut. Betul. Sehingga dia tidak bisa dilukai. Ketika dilukai, dia akan keras dan ingin membuktikan. Nah, itu kelebihan, menurut aku itu kelebihan Mas Udin. Jangan dikotori dengan beginian. Iya, betul. Jangan gini-ginian. Hatimu itu baik banget, Mas. Benar. Iya, baik loh dia. Penyayang, sesungguhnya tuh aku membayangkan dirinya yang sebelumnya itu mencintai keluarga, tapi mungkin dilukai gitu. Maafkan aku rasa, Mas, dan tinggalkan ini. Iya, betul. Ya, Iya. saya taruh kepercayaan di kamu 100% lah. Iya. Semangat, Mas. Saya percaya Makasih. kamu. Saya nggak gampang loh percaya sama orang, terus terang. Tapi saya bisa taruh keyakinan saya di kamu. Kamu bisa. Kamu bisa nih. Bisa lewatin ini. Kita semua yakin Mas Udin pasti bisa kok. Iya, ya, Mas Buat Udin. lebih baik lagi. Baik. Terima kasih Mas Udin. Terima Sudah kasih Mas Udin. bercerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ceritanya bisa menjadi inspirasi dan pelajaran buat kita semua. Amin. Mas Udin boleh meninggalkan Menembus Mata Batin. Terima kasih. Terima kasih Mas kasih, Udin. Mas Udin. Sama-sama. Terima kasih. Sukses ya Udin. Mas. Ya. Terima kasih. Ya, Mas. Semangat ya, Mas Udin. Ya.
Obsesi terhadap suatu hal akan mendekatkan kamu pada kegelapan atau duniawi. Dan mungkin suatu saat obsesi bisa saja membunuhmu. Berikut ini akan hadir seorang perempuan. Malam ini kami akan memanggilnya dengan nama samaran. Kami persilahkan Noni. Selamat malam. Silakan Mbak Noni. Iya. Terima kasih Mbak Noni sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya, Iya. Mbak Noni umurnya berapa saat ini, Mbak? 30 tahun, Mas. 30 tahun. Iya. Oke. Sudah berkeluarga? Kebetulan belum. Belum. Dan katanya Mbak Noni ini informasi yang kami dapatkan punya gendam gitu ya. Iya, itu saya dendam banget sama yang namanya laki-laki. Oke, dendam sama laki-laki. Iya, Mas. Oke. Terus apa yang dilakukan karena dendam itu? Karena saya dulu pernah diperkosa sama kandung saya sendiri. Oke, jadi dendam ke laki-laki. Saya dulu pernah diperkosa sama saya sendiri. Mhm. Terus saya waktu di sekolah, saya diperkosa sama teman laki-laki saya. Di sekolah. Iya. Waktu saya masih sekolah. Oke. Terus setelah punya pengalaman yang kurang ya yang seperti itu, apa yang Mbak lakukan? Eh, saya karena merasa dulu sering disakitin sama laki-laki, saya pernah punya pacar, saya dikasarin, pacar saya main tangan. Akhirnya saya berguru ke Jawa Barat, saya melakukan ritual di suatu gua di Jawa Barat, supaya saya melakukan ritual itu biar saya bisa jaga diri saya aja, biar saya bisa ngelindungin diri saya dari laki-laki yang jahat sama saya. Apa ritualnya, Mbak? Saya di gua itu tiduran di atas tikar dan hanya ada satu tikar di gua itu. Tikarnya itu kebetulan bekas mayat. Oke. Terus saya mandi di air gua tersebut selama 2 hari. Tujuannya melakukan ritual ini adalah untuk apa? Ya supaya bisa buat jaga diri saya aja. Supaya tidak disakitin lagi dari laki-laki. Iya. Berhasil. Berhasil. Setelah itu tidak pernah disakiti lagi. Tidak. Tapi ada yang disakiti. Justru saya setelah ritual itu saya merasa laki-laki tunduk sama saya. Maksudnya tunduk tuh gimana? Jadi saya pacaran sama laki-laki, saya melakukan hubungan sama laki-laki itu. Jadi setiap berhubungan, setelah itu laki-laki itu langsung adalah dia entah cacat, entah dia sakit. Jadi kayak ngerasa dendam saya sendiri tuh kepada laki-laki tuh terbalaskan gitu loh, Mas. Sebentar, jadi maksudnya Mbak ini melakukan ritual apa segala macam di Jawa Barat itu sampai di atas stiker apa segala macam untuk punya sesuatu yang bisa melindungi dari laki-laki, bahkan membuat laki-laki lain tunduk sama Mbak, dan setelah itu bikin mereka justru jadi sakit. Sebenarnya sih tujuan untuk balas dendam. Enggak, sebenarnya sih saya juga nggak tahu, sebenarnya cuman buat lindungin diri saya aja kepada laki-laki, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi seperti itu. Tujuan pada dasarnya cuman buat ngelindungin diri saya sendiri, tapi kok lama-kelamaan saya setiap pacaran sama laki-laki, saya berhubungan sama dia, setelah itu ya dia jadi seperti itu.
Jadi seperti apa, Mbak? Setiap punya pacar, setiap berhubungan, apa yang terjadi sama laki-lakinya? Dia kadang pernah cacat, terus maaf ya, itunya entah itu jadi kenapa gitu setelah berhubungan sama saya. Jadi celaka gitu? Iya. Dan itu karena dendam? Seneng? Maksudnya puas? Saya sih ngerasa puas. Karena dendam saya kan dibalaskan gitu, Mas. Mbak Nia tujuannya apa untuk datang ke sini? Saya pengen melepaskan semua itu. Apa tujuan yang Mbak datang ke sini? Mau ngelepasin semua yang ada di... Nggak tahu kenapa ya, pokoknya saya tahun belakangan ini kayak ngerasa jerak aja gitu. Saya nggak mau, saya pengen kembali ke jalan yang benar, Mas. Pengen hidup normal. Jadi tujuannya adalah untuk melepas semuanya, balik hidup normal. Iya. Karena ada merasa ritual-ritual yang sering dijalankan, jadi justru sekarang mengganggu gitu. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyain, Gar? Apa Mbak udah benar-benar jatuh cinta sekarang? Sehingga ingin melepas itu? Justru saya pengen hidup normal karena saya belum menemukan. Saya dijauhin sama teman-teman perempuan saya, sampai saya dijauhin sama teman-teman laki saya. Saya sama sekali belum menemukan laki-laki yang benar-benar bisa saya Cintai. Saya pengen hidup normal. Oke, baik. Anda ingin hidup normal, tapi mungkin saya nggak bisa bantu. Ada sahabat kami yang mungkin sebaiknya Anda cerita dengan sahabat kami ini. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi.